Audio Jungle. Pelajaran 8, Renang Gaya Bebas. Renang merupakan salah satu olahraga yang digemari banyak orang. Olahraga ini dapat menjadi sarana mengisi aktivitas positif dan rekreasi. Selain menyenangkan, renang memiliki manfaat bagi kesehatan. Bagaimana tidak, dengan berenang, seluruh otot dan bagian tubuh bergerak terus-menerus. Gitu pula dalam renang gaya bebas, perenang akan menggerakkan seluruh otot. Renang gaya bebas dapat menguji kemampuan fisik dan mental. Tujuan pembelajaran. Setelah membahas pelajaran ini, siswa akan mampu 1. Menjelaskan gerak meluncur, tungkai kaki, dan lengan dalam renang gaya bebas. 2. Menjelaskan cara pengambilan napas dalam renang gaya bebas. 3. Menjelaskan dasar-dasar keselamatan di air. 4. Mempraktikkan gerak meluncur, tungkai kaki, dan lengan dalam renang gaya bebas. 5. Mempraktikkan cara pengambilan napas dalam renang gaya bebas. 6. Mempraktikkan dasar-dasar keselamatan di air. Selamat datang kembali di channel kami Guru PJOK Abad 21. Pada pelajaran ini, kita akan mempelajari gerak dasar renang gaya bebas. Kita juga akan membahas dasar-dasar keselamatan di air. Amatilah video berikut dan simaklah materi ini dengan sungguh-sungguh. A. Gerak dasar renang gaya bebas. Apa yang dimaksud dengan renang? Renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas. Renang gaya bebas adalah jenis gaya renang dengan posisi badan menghadap ke air dan tangan secara bergantian melakukan gerakan mengayuh agar tubuh bergerak ke depan. Dalam bahasa Inggris, renang gaya bebas disebut dengan free swim style. Dalam melatih teknik renang gaya bebas kita harus mempunyai kekuatan fisik yang baik, agar kuat renang jarak jauh. Bagaimana cara melakukan gerak dasar renang gaya bebas? Mari kita simak langkah-langkah gerak dasar renang gaya bebas berikut. 1. Meluncur pada renang gaya bebas. Meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang. Bagaimana caranya? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air. Kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki, tungkai, lurus ke belakang. Gerakan meluncur dapat dilakukan secara sendiri atau dengan bantuan alat. Alat yang dapat digunakan ialah papan pelampung. Kita juga dapat meminta bantuan teman untuk belajar meluncur. 2. Posisi tubuh dalam kolam renang saat melakukan gaya bebas. Pastikan tubuh harus lurus dan rata dengan permukaan air, tubuh jangan terlalu masuk ke dalam air. Karena hal tersebut dapat membuat kita berat untuk berenang karena badan kita yang terkena air sangat banyak. Gerakan tungkai kaki pada renang gaya bebas. Gerakan kaki sangat penting, karena kaki dapat membuat daya dorong yang besar agar tubuh dapat bergerak. Saat berenang, kaki harus lurus dan lutut tidak boleh ditekuk. Karena jika lutut kita ditekuk maka hal tersebut akan memperlambat kecepatan kita. Pada kaki yang bergerak adalah pangkal paha. Lakukan secepat mungkin seperti kita berjalan cepat namun harus tetap lurus dan mencambuk air. Bagaimana cara belajar gerakan tungkai dalam renang gaya bebas? Cara belajar gerakan tungkai kaki sebagai berikut. 1. Masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. 2. Berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. 3. Saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. 4. Kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki. 4. Gerakan lengan pada renang gaya bebas. Selain kaki, lengan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam renang gaya bebas. Dengan kekuatan lengan yang besar maka akan membuat kecepatan renang kita juga bertambah. Gerakan tangan saat berenang gaya bebas seperti kita mengayuh, namun jari-jari harus menyerupai lengan atau kaki katak. Hal tersebut dikarenakan dapat membuat kita berenang lebih cepat. Kekuatan lengan kanan dan kiri harus seimbang, karena jika tidak maka dapat mengakibatkan arah kita akan melenceng atau ketika kita renang akan berbelok arah. Selain itu Anda juga harus membuka mata saat berenang atau jika perlu harus menggunakan kacamata.
Gerakan lengan pada renang gaya bebas seperti mengayuh. Bagaimana cara melakukan gerakan lengan pada renang gaya bebas? Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Masuklah ke kolam renang. Sikap badan berdiri di dalam kolam. 2. Bungkukkan badan sejajar permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. 3. Tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan. 4. Ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. 5. Angkat lengan kanan keluar dari permukaan air. Ayunkan lengan kanan ke depan. 6. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Pengambilan napas pada renang gaya bebas. Bagaimana pengambilan napas pada renang gaya bebas? Cara bernapas saat berenang tidak sama ketika kita bernapas di darat. Saat berenang, kita bernapas menggunakan mulut. Pengambilan napas pada renang gaya bebas dilakukan dengan cara berikut. 1. Miringkan kepala ke kanan atau kiri. Pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik pull. 2. Sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. 3. Masukkan kepala ke dalam air, kemudian embuskan napas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan napas. Agar mampu menguasai cara pengambilan napas, kita harus rutin dan disiplin belajar. Tahukah kamu, manfaat renang gaya bebas? Renang gaya bebas memiliki banyak manfaat. Apa sajakah manfaatnya? Manfaat renang gaya bebas sebagai berikut. 1. Menambah tinggi badan. 2. Melatih otot-otot tubuh. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Memperkuat pernapasan. 5. Melatih kerja otak. 6. Membentuk postur tubuh ideal. Pembelajaran gerak dasar renang gaya bebas sudah kita lakukan. Pada pembelajaran renang, faktor keselamatan dan keamanan sangat penting. Kita harus menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran renang. Sikap ini juga perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita membiasakan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? B. Dasar-dasar keselamatan di air. Aktivitas di air harus memperhatikan aturan yang berlaku. Penerapan aturan tersebut tidak dapat terlepas dari faktor etika. Untuk mengawali pembelajaran materi ini, lakukan kegiatan berikut. 1. Aturan yang berlaku di kolam renang. Keselamatan termasuk faktor penting di tempat manapun. Saat melakukan kegiatan di air, kita harus memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui aturan umum yang berlaku di kolam renang berikut. 1. Lakukan pemanasan sebelum berenang. Tujuannya menghindarkan diri dari bahaya cedera atau kram. 2. Setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam renang. Masukkan kedua kaki di dalam air. Basahilah seluruh tubuh. 3. Hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam renang. 4. Jika memiliki penyakit menular, sebaiknya tidak berlatih berenang. 5. Gunakan pakaian renang ketika berlatih berenang di kolam renang. 6. Patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan pelatih atau guru. 2. Etika di kolam renang. Amatilah kegiatan yang dilakukan seorang anak seperti pada video ini. Kegiatan tersebut menunjukkan seorang anak membuang sampah di tempatnya. Itulah bentuk perilaku positif yang dapat diterapkan di tempat umum. Etika berkaitan dengan faktor moral. Faktor ini harus kita perhatikan ketika berada dimanapun. Kita harus memiliki etika yang baik dimanapun berada. Gitu pula ketika berada di kolam renang, kita harus memperhatikan etika yang berlaku. Dengan gitu, kita dan orang lain merasa nyaman saat berenang. Kita juga harus memelihara kebersihan di sekitar kolam renang. Kolam renang merupakan fasilitas publik yang dimanfaatkan masyarakat umum. Sebagai pengguna, kita harus turut serta dalam pemeliharaannya. Salah satu caranya dengan menjaga kebersihan kolam renang. Meskipun pengelola kolam renang memiliki petugas kebersihan, kita harus menjaga kebersihan. Contohnya, membuang sampah di tempat sampah, menyimpan pakaian ganti pada tempat yang disediakan, dan tidak mengotori air kolam renang.
Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua khususnya berkenaan dengan pembelajaran. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jaga selalu kesehatan, budayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video baru berikutnya.